Oke, baik. Ini sudah mulai direkam. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Salam. Bapak Ibu, semoga suara saya dapat didengar dengan baik sehingga nanti acara kita ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Seperti tadi bincang-bincang di awal bahwa acara kita ini nanti akan berlangsung selama kurang lebih 90 menit. Kegiatan ini merupakan kegiatan TPD ke-31 ya. Jadi ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dan merupakan kegiatan yang ke-31 kalinya dilaksanakan oleh KGBN Wajo. Baik Bapak Ibu, pada kali ini acaranya adalah merupakan sesi berbagi praktik baik dan alhamdulillah ada dua pembicara pada sesi ini. Ada yang pertama Ibu Eka Rosita dari SMK Negeri 1 Wajo, kemudian juga ada Ibu Ulmul Asma Asis dari SMP Negeri 5 Tanah Sitolo. Benar ya Bapak Ibu? Ibu ya? Oke. Eh, Begitu barangkali sebagai pengantar dari saya, Bapak Ibu, eh, nanti saya memberikan waktu masing-masing kepada pembicara, maksimal 20 menit untuk sesi persentase, kemudian nanti akan kita lanjutkan masing-masing dengan tanya jawab. Bapak Ibu mohon juga dibantu saya nanti disampaikan kalau saya sudah cukup 20 menit ya untuk disampaikan. Oke, begitu barangkali. Eh, Kemudian di sesi pertama barangkali tidak lama-lama mungkin saya persilahkan kepada Ibu Rosita kah? Dek, Ya, ada Pak. Bu Rosita? Oke, siap. Siap, Oke, insyaallah. teman-teman sekalian bisa nanti sekalian juga memperkenalkan lebih lanjut karena saya cuma memperkenalkan dari namanya dan sekolahnya, mungkin lebih lanjut judul dan sebagainya. Bapak Ibu pembicara nanti silakan dilanjutkan ya. Oke, saya persilahkan kepada Ibu Rosita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebenarnya saya agak nervous ini pertemuan pertama. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eka Rosita, biasa dipanggil Rosita atau Eka, tapi lebih banyak dipanggil Eros. Saat ini saya mengajar di SMK 1 Wajo sebagai guru bahasa Inggris. Sudah terlihat? Baiklah, apalagi nih? Beberapa pertemuan yang lalu saya awalnya jadi peserta KGBN. Sekarang diminta untuk berbagi praktik baik, jadi agak sedikit nervous. Ini adalah presentasi pertama saya, jadi jika ada yang salah mohon dimaafkan. Jadi saya ingin memperkenalkan salah satu giat saya di kelas bersama para siswa yang kami beri nama bebas, yakni bengkel dan bahasa. Kalau bahasa kebahasaannya namanya English for Specific Purposes for Automotive, solusi kreatif dalam pembelajaran. Kalau bahasa Indonesianya bahasa Inggris teknik untuk otomotif. Jadi awalnya ini dimulai ketika saya masuk ke dalam kelas. Para siswa TSM ini mengalami kesulitan dalam belajar bahasa Inggris secara umum. Hal ini dikarenakan mungkin kurang motivasi dan kosakata, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran
khususnya bahasa Inggris, karena sebagian besar peserta didik memiliki pengetahuan yang kurang, terutama dalam kosakata, mengenai keterkaitan dan pentingnya penguasaan bahasa Inggris yang terkait dengan jurusan otomotif. Mereka juga kurang memahami, padahal jika kita melihat secara spesifikasinya, bahasa Inggris itu sangat dekat dengan dunia otomotif, karena sebagian besar alat dan teknik skill yang mereka gunakan sebenarnya mereka menggunakan bahasa Inggris. Akan tetapi karena kurangnya motivasi, kosakata, dan pengalaman secara langsung penggunaan ESP itu atau bahasa Inggris teknik itu, sehingga mereka memiliki kosakata yang cukup kurang. Begitu. Masalahnya adalah ketika kita masuk ke dalam kelas, mereka dituntut untuk menguasai atau setidaknya paham akan bahasa Inggris sebagai mata pelajaran ataupun sebagai skill, terutama pada jurusan mereka. Mereka harus menguasai bahasa Inggris teknik otomotif atau disebut juga dengan ESP atau English for Specific Purposes, yang harus diasah oleh peserta didik gitu. Jadi bagaimana cara guru untuk memperkenalkan dan melatih peserta didik dalam mempelajari ESP tersebut. Nah, akhirnya muncullah ide bebas ini, di mana saya menggabungkan antara penggunaan bahasa teknik langsung ke dalam bengkel kerja para siswa TSM ini. Metode belajarnya itu di mana peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil atau individu untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dalam proses ini, siswa saling bertukar ide, pengetahuan, keterampilan menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah. Nah, bebas di sini merupakan integrasi dan kolaborasi pembelajaran antara bahasa Inggris dan skill teknik otomotif yang mereka miliki. Kenapa harus siswa TSM itu harus mempelajari yang namanya ESP? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahasa Inggris teknik itu sangat akrab, dekat dengan dunia otomotif. Kemudian komunikasi internasional tentu mereka butuhkan untuk ke jenjang yang lebih lanjut. Kemudian selanjutnya dokumentasi teknis, di mana ketika mereka ingin membaca manual mesin kendaraan bermotor itu secara umum, secara spesifik pasti menggunakan bahasa Inggris, terutama ketika mereka membaca buku manual untuk beberapa brand dari mesin, itu menggunakan bahasa Inggris, terutama dalam penulisan laporan. Kemudian beberapa pelatihan dan sertifikasi yang mereka akan ikuti ke depannya sebagai tenaga profesional itu sebagian besar menggunakan bahasa Inggris, karena kembali lagi skill atau teknik yang mereka gunakan erat kaitannya dengan bahasa Inggris ESP tersebut. Kemudian selanjutnya pengembangan karir siswa yang akan membuka peluang kerja yang lebih luas. Alasan praktik ini saya lakukan, yang pertama saya ingin memberikan motivasi kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Saya ingin mereka betul-betul terlibat langsung dengan di dalam pembelajaran. Kemudian memotivasi siswa dalam menambah penguasaan kosakatanya dalam bahasa Inggris, terkhusus pada ESP. Kemudian memperkenalkan ESP itu sendiri pada peserta didik yang nantinya dapat mereka gunakan dalam dunia kerja, karena ESP dan General English itu sangat berbeda. Jadi mereka saya arahkan ke bahasa Inggris teknik atau ESP, membiasakan dan memperkenalkan penggunaan ESP for otomotif kepada peserta didik
dengan cara melibatkan peserta didik secara langsung. Kemudian ada beberapa challenge atau masalah yang saya dapat ketika melaksanakan kegiatan ini. Yang pertama adalah tentu keterbatasan kosakata yang dimiliki oleh peserta didik sehingga mereka memiliki keterbatasan dalam berekspresi, terutama ketika mereka mau menjelaskan skill yang ingin mereka peragakan, mereka masih menggunakan kertas, begitu. Kemudian keterbatasan waktu pembelajaran, kurangnya kepercayaan diri peserta didik, memilih mode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya persiapan teknis seperti alat, media, perizinan, dan lain-lain. Kemudian peserta didik tidak terbiasa dengan model pembelajaran yang mengharuskan mereka untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian memilih strategi khusus yang berbentuk game atau materi yang terkait dengan otomotif untuk meningkatkan kosakata siswa atau peserta didik. Siapa saja yang terlibat dalam bebas ini? Yang pertama yang ditargetkan adalah kelas 11 TSM yang berjumlah 29 orang. Kemudian melibatkan guru bahasa Inggris sebagai trainer atau controller untuk English for specific purposes-nya. Kemudian untuk skill otomotifnya tentu saja guru kejuruan TSM. Apa saja yang kami lakukan pada bebas ini? Kami mengambil topik prosedur teks dalam dunia perbengkelan. Kemudian hal yang pertama yang saya lakukan sebelum mereka memasuki bengkel adalah mereka mengeksplorasi topik ini pertama kali dengan cara mencari benda atau item yang memiliki instruksi atau petunjuk pemakaian di dalamnya. Setelah itu, dianalisa berdasarkan struktur prosedur teks. Kemudian ini ditujukan untuk merangsang siswa berpikir kritis terhadap materi yang akan dibahas. Di sini kami bermain seolah ini adalah treasure hunter. Jadi saya berikan kriteria benda atau item yang harus mereka temukan, kemudian mereka bawa secara personal ke dalam kelas, kemudian mereka analisa apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Contohnya ada yang bawa bungkus Indomie, ada yang bawa kaleng cat, ada yang bawa bungkus kopi, dan lain-lain. Kemudian setelah itu, guru memberikan pertanyaan pembimbing untuk menggait siswa dalam menebak materi yang akan dipelajari. Kebiasaan saya di kelas, saya tidak langsung memberitahu siswa bahwa kita mempelajari prosedur teks ya, ini. Tapi saya suruh analisa dulu, saya beri dulu pertanyaan pemantik ataukah aktivitas pemantik, seperti ada hint-hint seperti tadi yang treasure hunt itu. Kemudian setelah itu baru kita bahas materi yang terkait dengan topik prosedur teks tersebut. Kemudian saya kaitkan lagi contoh-contohnya dengan jurusan TSM, khususnya dalam dunia perbengkelan. Setelah itu, sebelum kita masuk ke praktikum di bengkel, kami guru memberikan LKPD kepada siswa secara individu, kemudian dibahas secara bersama untuk mendapatkan umpan balik terhadap teman-temannya. Kemudian setelah itu saya perkenalkan istilah-istilah teknik yang biasa digunakan dalam prosedur teks. Selanjutnya, saya memberikan drafting kepada peserta didik yang nantinya draft itu akan mereka bawa ke bengkel, kemudian mereka eksplorasi dalam bentuk prosedur teks. Dalam hal ini, saya tidak menentukan kemampuan apa yang harus mereka peragakan pada saat praktikal itu. Tapi saya arahkan
apa yang paling mereka kuasai dan apa yang paling mereka senangi. Kemudian peserta didik mempraktekkan kegiatan prosedural yang telah dirancang sebelumnya, kemudian dipraktekkan dalam bentuk tutorial. Selanjutnya, peserta didik menyebutkan praktek apa yang ingin peserta didik peragakan. Tentunya mereka memilih skill yang paling mereka sukai. Ada yang memilih bagian bannya, ada yang ganti oli, ada yang sempat kemarin ada yang mau memperagakan mengelas, tapi waktu tidak cukup, jadi dia mengambil skill yang lain. Kemudian setelah selesai, guru memberikan kesimpulan dan refleksi kepada peserta didik. Ini adalah beberapa contohnya. Siswa membacakan steps-nya dulu, kemudian baru mereka peragakan. Ada yang berdiskusi tentang proseduralnya, ada yang memberikan dokumentasi. Ini adalah draftingnya. Setelah itu, ini adalah contohnya. Mereka record, antar, baterai, sensor. Yang satu ini. Refleksi hasil dan dampak setelah melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan bebas dalam pembelajaran. Saya lihat pembelajaran berlangsung cukup efektif dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan sikap siswa yang sebelumnya pasif, kurang bersemangat, takut ketika ditanya, berdiam diri, terlebih kalau disuruh berbicara dalam bahasa Inggris, berubah menjadi lebih bersemangat dan malah lebih antusias karena mungkin akrab dengan mereka. Dan juga saya lihat mereka sangat aktif ketika melakukan presentasi dan melakukan praktek langsung menggunakan alat-alat yang mereka miliki di bengkel jurusannya. Kemudian saya lihat ketika mereka mempraktekkan ISP di dalam bengkel, mereka terlihat lebih nyaman. Dan ada celetukan-celetukan yang menurut saya itu adalah sebuah apresiasi untuk saya pribadi. Oh, ternyata ini adalah bahasa Inggris toh. Saya baru tahu ternyata alat ini yang saya pakai ternyata sudah berbentuk bahasa Inggris. Contohnya itu kata grease. Kalau di bahasa Bugisnya kalau tidak salah gomo. Kalau ketika mereka ujian, mereka pakainya grease. Nah, grease itu adalah bahasa Inggris. Hanya saja mungkin karena ini adalah praktikum ISP mereka yang pertama dan memang kosakata mereka dari awal sedikit terbatas, jadi mereka masih terbata-bata dan masih membaca teks dalam menjelaskan tutorialnya. Tapi menurut saya ini adalah sebuah gebrakan yang cukup positif karena sebelumnya sebelum saya mengaplikasikan bebas ini, mereka cenderung enggan untuk presentasi di depan kelas. Bahkan untuk membaca bahasa Inggris saja mereka sepertinya enggan begitu. Tapi ketika kita mengaplikasikan ISP di dalam bebas ini dan masuk ke dalam bengkel, mereka lebih bersemangat dan justru
lebih berinisiatif untuk menjelaskan beragam alat dan beragam skill dengan menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu. Saya rasa cukup penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan atau ada kesalahan dalam presentasi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eros ya. Tadi saya juga baru tahu bahwa sering ternyata dipanggil Ibu Eros. Baik ya, untuk sesi yang kedua dalam berbagi praktek baik ini, saya persilahkan barangkali kepada Ibu Umul untuk selanjutnya juga memperkenalkan diri, kemudian juga melakukan presentase. Saya pikir begitu. Saya persilahkan kepada Ibu Umul. Maaf Pak, tadi langsung hilang sinyal. Baik Pak, terima kasih. Jadi ini langsung ke sesi kedua Pak ya. Nanti Ya, terakhir. silakan Ibu Umul. Oke. Baik, saya izin share screen dulu. Mana ya? Bagaimana Pak? Apakah sudah tampil? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Kelihatan Bu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada malam hari ini dipercayakan untuk berbagi praktik baik. Adapun praktik baik akan saya bagikan pada kesempatan ini adalah judulnya H5. Itu akronim dari hijaukan lingkungan dengan mengolah sampah, menumbuhkan kepemimpinan murid atau student agency. Ya, perkenalkan diri, karena katanya tidak kenal maka tak sayang, jadi saya memperkenalkan diri dulu. Saya mulai terlibat di dunia pendidikan itu mulai tahun 2015. Saya senang belajar, saya aktif mengikuti beberapa kegiatan, contohnya misalnya pendidikan guru penggerak, kemudian Wardah Inspiring Teacher, kemudian tergabung juga di beberapa komunitas. Dan saat ini saya mengajar di UPTD SMP Satap 5 Tanah Sitolo dan PDF Ulia Asadia Putri sebagai guru mata pelajaran IPA. Mungkin ini dulu ya, pertanyaan reflektif saya mulai. Bagaimana sih kita bisa mengubah persepsi siswa mengenai sampah sebagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan? Kemudian kedua, bagaimana kita memfasilitasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Sebelum lanjut, saya mau bertanya dulu kepada peserta yang sudah meluangkan waktunya hadir pada kesempatan ini. Bisa klik atau ketik angka 1 jika di sekolah Bapak Ibu mengalami permasalahan soal sampah. Ketik angka 1 jika di sekolah Bapak Ibu mengalami permasalahan soal sampah. Recording in progress. Ya, sudah ada beberapa, terima kasih banyak yang sudah merespon. Ada Pak Ridwan, Ibu Erna, Pak Nasrullah, dan rata-rata semuanya menjawab
angka 1, artinya di sekolah kita ada permasalahan soal sampah. Kemudian yang kedua, bisa ketikkan angka 7 jika di sekolah Bapak Ibu ada program tentang pengolahan sampah. Ketikkan angka 7 jika di sekolah Bapak Ibu ada program yang khusus menangani persoalan sampah. Terima kasih kepada Ibu Yulis, Ibu Fatma. Alhamdulillah di sekolahnya Pak Ridwan sudah ada ini program khusus tentang sampah ya Pak. Baik, terima kasih. Mungkin saya lanjut ya. Nah, saya langsung ke sini dulu. Jadi apa sih wujud dari mimpi dan usaha yang sekolah kami lakukan sebagai langkah untuk penanganan sampah? Ini adalah rapor sekolah kami. Di tahun 2023 itu tidak ada hijaunya. Kemudian alhamdulillah di tahun 2024 sudah menghijau meskipun masih ada satu aspek yang belum. Nah, apa kaitannya sampah ini dengan rapor pendidikan? Bagaimana sih kami mengaitkan pengolahan sampah dengan meningkatkan karakter siswa, meningkatkan nilai kualitas pembelajaran dan ekosistem sekolah kami? Saya akan berbagi bagaimana proses yang kami lalui untuk mewujudkan mimpi dan usaha yang sudah kami lakukan. Nah, langkah pertama yang kami lakukan adalah temukan. Apa sih yang ditemukan? Jadi kami di sini melihat situasi dan tantangan yang kami hadapi di sekolah kami. Nah, ada beberapa tantangan yang kami hadapi. Yang pertama adalah belum ada program sekolah yang memaksimalkan peningkatan kepemimpinan murid. Tentang konsep kepemimpinan murid ini mungkin kalau teman-teman yang dari guru penggerak sudah mempelajari, mungkin teman-teman yang lain juga sudah familiar dengan kepemimpinan murid. Kemudian sebagai informasi, jadi kalau kepemimpinan murid itu adalah konsep di mana murid itu memberdayakan dirinya, jadi mereka mampu mengambil keputusan atas hal-hal yang berkaitan langsung dengan dirinya. Nah, ada masalah ini yang belum ada program di sekolah kami. Kemudian yang kedua adalah masalah pencemaran lingkungan. Tentunya adalah sampah plastik, sampah daun, kemudian sampah-sampah sisa makanan dan lainnya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan sampah minim dan sumber daya yang terbuang. Kemudian tantangan berikutnya adalah minim kolaborasi. Jadi kami di sekolah Satap 5 itu adalah sekolah di mana ada SD dan SMP dalam satu lokasi, sehingga tantangannya itu adalah bagaimana kita melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang ada di SD, kemudian rekan siswa-siswa di SD. Itu masih minim kolaborasinya. Kemudian yang kedua, kurang percaya diri. Jadi rata-rata siswa kami masih kurang percaya diri untuk tampil melakukan presentasi, mereka masih malu-malu, masih gugup. Kemudian yang terakhir ada literasi dan numerasi masih rendah. Nah, setelah kami melakukan analisis ini, situasi dan tantangan, selanjutnya kami melakukan langkah kedua, yaitu bayangkan. Kami membayangkan apa sih yang mau kami, mimpi apa sih yang mau kami wujudkan di sekolah kami dari tantangan-tantangan dan situasi yang terjadi. Nah, pada kegiatan ini kami mengajak murid untuk mencari masalah dalam tanda kutip. Kami membuat seperti riset sederhana. Kami mengajak siswa melihat atau mencari apa sih masalah yang ada di sekolah kita. Baik itu berkaitan dengan sampah, misalnya sampahnya masih berserakan, tidak ada tempat sampah, atau mungkin sarana seperti sapu, pel, atau mungkin fasilitas bermain dan lain sebagainya. Nah, pada riset ini mereka diberikan lembar kerja yang mereka isi secara berkelompok. Mereka akan melakukan diskusi, observasi di lingkungan sekolah, kemudian menuliskan hasil observasinya pada lembar yang dibagikan. Setelah itu mereka membuat peta masalah yang mereka dapatkan, kemudian mendiskusikan
solusi yang tepat menurut versi mereka. Nah, pada kegiatan ini kami lakukan riset kecilnya tuh selama 1 minggu. Jadi mereka menghitung tuh sampah apa yang paling banyak, atau merek, misalnya di gambar ini ada tuh mereka menghitung minuman apa sih yang paling banyak mereka konsumsi di hari itu. Kemudian di akhir pekan mereka menghitung berapa sih jumlah sampah yang mereka hasilkan dalam 1 pekan. Nah, ini mereka tuliskan di lembar. Kemudian setelah ini langkah berikutnya adalah lakukan. Jadi kami melakukan aksi nyata. Apa yang kami lakukan? Jadi kami membagi beberapa kegiatan. Yang pertama ada gerakan penghijauan, yaitu menanam pohon, sayur, tanaman obat, dan tanaman hias. Kemudian ada gerakan pengelolaan sampah, di mana kami mengajarkan tentang pemilahan, pengomposan, dan daur ulang. Kemudian ada gerakan literasi digital dan kewirausahaan. Mungkin saya akan sedikit menunjukkan website yang kami khususkan untuk gerakan H5. Apakah terlihat websitenya, Bapak Ibu? Ya, jadi di website ini kami berikan nama Eco-Friendly School UPTD SMP Satap Negeri 5 Tanah Sitolo. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses ini di tautan EFS atau Eco-Friendly School. Nah, di sini kami memasukkan program-program di H5. Salah satunya misalnya ini penghijauan. Nah, ini adalah salah satu kegiatan perawatan tanaman, penanaman bunga, kemudian ada pembersihan lahan. Kemudian ini adalah taman sekolah. Jadi kami memberikan tanggung jawab kepada murid untuk merawat tanaman. Pada kegiatan ini, merawat tanaman ini bukan hanya dilakukan oleh murid saja, tapi juga dilakukan oleh guru dan stakeholder lainnya yang ada di sekolah. Kemudian kami juga punya program One Student, One Teacher, One Plant Project, di mana satu project ini adalah project di mana siswa dan murid itu memiliki satu tanamannya sendiri. Kemudian dirawat, kemudian pemilihan tanaman apa yang akan dipilih itu diberikan keleluasaan kepada para murid. Jadi mereka ada yang menanam sawi, ada yang menanam tomat, ada yang menanam cabai dan tanaman lainnya. Nah, pada ini kami memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan student agensinya. Jadi pilihan murid, suara murid, kami usahakan untuk diwujudkan pada salah satu proyek di sekolah kami, yaitu One Student Teacher One Plant Project. Kemudian ada tanaman toga. Kemudian program H5 lainnya adalah pengelolaan sampah. Jadi pada kegiatan ini kami melakukan sosialisasi dan edukasi tentang sampah organik dan non-organik, maupun tentang konsep 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kemudian ada bank sampah. Tidak kelihatan? Tapi Bapak Ibu, apakah layar saya tampil websitenya?
Belum Ibu, belum. Untuk websitenya. Oh ya Allah, saya kira tadi sambil menjelaskan ini apa websitenya tampil. Mohon maaf, sebentar. Apakah tampil? Tabe, Bapak Ibu? Tampil? Oke, sudah kelihatan. Oh. Sudah kelihatan. Iya, mohon maaf saya tadi langsung menjelaskan terus tanpa bertanya terlebih dahulu apakah websitenya tampil. Ini tadi yang saya bagikan. Kemudian pengelolaan sampah, sosialisasi, ada bank sampah, pengomposan sampah organik, kemudian kampanye kebersihan. Jadi di sini kami melatih siswa-siswa kami untuk berbagi dengan adik-adik yang ada di SD tentang kebersihan, misalnya tentang apa itu sampah organik, non-organik, apa itu reduce, reuse, ataupun recycle. Kemudian kampanyenya juga dalam bentuk poster. Poster ini kami cetak, kemudian kami tempelkan di sudut-sudut sekolah. Kemudian ada kreasiku. Nah, di sini ada kegiatan daur ulang atau recycle. Di ini bagian kreasiku ada recycle kain perca. Nah, di sini literasi dan numerasi anak-anak juga dilatih karena mereka akan melakukan pengukuran, kemudian melatih keterampilan anak-anak juga. Kemudian ada recycle kertas, recycle plastik. Nah, untuk recycle plastik ini, mereka akan mengumpulkan botol-botol plastik yang nantinya tutup botolnya akan di recycle menjadi beberapa produk seperti gantungan kunci, jepitan rambut. Kemudian ada juga yang dijadikan menjadi eco-brick yang rencananya nanti akan dibuat menjadi rak. Kemudian ada pemasaran produk recycle. Terakhir ada eco-print. Kemudian di website ini kami juga memberikan fitur menjelajah medsos. Jadi kami mengajarkan anak-anak untuk cakap berliterasi, jadi tidak mudah percaya kepada berita hoaks. Jadi kami mengajarkan untuk selalu melihat sumber-sumber yang terpercaya. Jadi kami melampirkan beberapa akun di sini. Kemudian belajar dari YouTube. Selanjutnya di website ini kami juga memberikan kuis dan tantangan. Kami integrasikan dengan media atau aplikasi Quizzes. Jadi ketika anak-anak mengakses ini bisa langsung main di websitenya. Kemudian ada tantangan. Kalau ini kami manfaatkan fitur ya. Jadi di sini ada diskusi dan tantangan. Kemudian ada juga hubungi kami, kami lampirkan media sosial sekolah kami. Jadi itu mungkin ya sekilas tentang program H5 di kegiatan gerakan literasi digital dan program lainnya yang kami gunakan. Nah, langkah berikutnya setelah aksi nyata itu adalah bagikan. Jadi kami memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran serta dampak yang mereka rasakan yang telah mereka capai selama program ini berjalan. Ini salah satu contohnya adalah kegiatan pameran kreasi di tempat wisata GPH di Desa Waituwo. Kemudian berikutnya ada sesi refleksi. Nah, refleksi ini kami mengajak siswa berdiskusi, kemudian menyampaikan apa pendapat mereka
pemikiran mereka tentang hal yang sudah program-program yang sudah kami jalankan selama ini. Nah, salah satu contoh hasil refleksinya adalah ini tanahku tanggung jawabku. Jadi siswa merasa mereka lebih efektif untuk menjaga lingkungan sekolah ketika lahan-lahan di lingkungan sekolah itu dibagi per orang dibandingkan dengan lokasinya itu dibagi per kelas. Jadi ketika dibagikan seperti ini, masing-masing anak mempunyai tanggung jawab di lahannya masing-masing, dan itu tidak kami tentukan misalnya Asrul harus di posisi sini. Mereka memilih sendiri. Jadi mereka menyuarakan mereka maunya di mana. Ada juga anak-anak yang bertugas untuk menyiram tanaman. Jadi tidak memiliki lahan untuk dijaga kebersihannya, tapi tugasnya hanya bertanggung jawab terhadap menyiram tanaman yang ada di taman-taman atau di lingkungan sekolah. Nah, ini sudah semua siswa itu memiliki lokasinya masing-masing. Nah, jadi ini salah satu, misalnya pada saat refleksi, kita bisa melihat perbedaannya. Ini salah satu lokasi sekolah kami yang awalnya itu sampahnya berserakan, kemudian ini sudah terlihat jauh lebih baik. Kemudian ini juga di bagian pondok baca, kemudian ini di belakang sekolah itu penuh dengan sampah, alhamdulillah sudah berubah juga. Nah, terakhir perayaan Mimpi Halimah. Jadi apa sih yang kami capai setelah melakukan rangkaian kegiatan tersebut? Yang pertama itu sudah ada program yang menumbuhkan tentang kepemimpinan murid. Kemudian pencemaran di sekolah kami sudah mulai berkurang. Kemudian sumber daya sudah lebih dimanfaatkan. Siswa memiliki keterampilan untuk saling berkolaborasi, lebih percaya diri, kemudian mereka juga memiliki keterampilan digital, dan peningkatan pada literasi dan numerasi siswa. Dan ini program ini tahun kemarin kami ikutkan menjadi lomba inovasi daerah, kemudian alhamdulillah mendapatkan the best inspiration, meskipun tidak masuk ke 9 besar, tapi masuk kategori the best inspiration. Kemudian di sekolah kami juga alhamdulillah ikut serta di lomba sekolah sehat tahun 2024. Kemudian masuk di 20 besar. Jadi semoga tahun depan sudah bisa masuk ke top 5. Apa kunci mimpi Halimah? Bagaimana kami mewujudkan semua hal-hal tadi yang saya gambarkan? Kuncinya adalah kolaborasi. Jadi segala bentuk perubahan di sekolah kami ini tidak mungkin akan terjadi kalau kerjanya hanya saya sendiri atau satu orang saja di sekolah. Kuncinya adalah kolaborasi. Jadi di sini kami berkolaborasi dengan SD dengan cara membentuk komunitas belajar SD dan SMP yang kami namai dengan komunitas Weituwo, Satap Weituwo. Jadi setiap bulan kami melakukan kegiatan kombel. Jadi kami mempererat juga hubungan silaturahmi dengan guru-guru SD supaya kami juga saling berbagi. Misalnya tentang tempat sampah tadi yang sebelumnya itu hasil hasil kolaborasi dengan guru-guru di SD 324 Weituwo. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan orang tua komite. Contohnya tadi pada pondok literasi itu adalah 100% bantuan dari orang tua dan ketua komite kami. Kemudian tentu saja dengan anak-anak kami dan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Terakhir, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang saya bagikan hari ini ada manfaatnya. Kemudian itu saja mungkin dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, ya kita sudah melewatkan 20 menit pada sesi yang kedua, dan tentu pada sesi berikutnya ini adalah sesi tanya jawab.
saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Baik boleh menggunakan teks atau mungkin bisa juga menyampaikan langsung pertanyaan-pertanyaan kepada kawan kita yang sudah melakukan praktek baik pada sesi berbagi praktek baik pada kali ini. Yang pertama ada tadi Ibu Eros tentang bebas, kemudian tadi ada Ibu Umul tentang apa Halimah ya, Halimah. Oke, kepada teman-teman siapa tahu sudah ada ini yang menyiapkan pertanyaan, tentu penasaran dengan apa yang sudah dilakukan teman-teman. Tentu barangkali yang terbayang itu selalu pada tantangan ya, tantangan-tantangan yang muncul dari teman-teman yang sudah melakukan praktek ini. Tentu teman-teman bisa mengkombinasikan dengan situasi yang ada di sekolah kita masing-masing ya. Begitu barangkali Bapak Ibu. Di sambil menunggu-menunggu barangkali teman-teman bertanya, saya penasaran ini kepada Ibu Umul ya. Boleh saya bertanya-tanya ini di awal Bu Umul. Ini Ya, boleh, pertama Pak. ini sangat bagus sekali ya, karena sampah itu memang menjadi masalah, bukan hanya masalah di sekolah tapi bahkan di luar sekolah pun menjadi masalah. Ini yang saya ingin tanyakan ini, apakah ini terintegrasi dengan mata pelajaran yang Ibu Mul diajarkan atau bagaimana secara teknisnya Ibu Mul? Itu barangkali yang pertanyaan pertama yang muncul dalam benak saya tadi. Iya, terima kasih banyak Pak. Awalnya ini terintegrasi dengan pembelajaran, karena saya kan guru mata pelajaran IPA, dan salah satu di IPA itu ada pembelajaran tentang lingkungan, perubahan iklim. Nah, awalnya tuh ada mini project dulu tadi. Jadi sebenarnya mini projectnya itu awalnya di pembelajaran IPA, kemudian kami kembangkan ke menjadi program sekolah. Nah, ini juga ada kolaborasi antar mata pelajaran. Jadi misalnya ketika anak-anak melakukan project, nanti di bahasa Indonesia diminta untuk membuat laporan. Seperti itu, Pak. Oke ya, jadi sudah ada gambaran awal. Mungkin dari teman-teman yang lain ini ada, silakan Bapak Ibu ya. Saya rasa ini sangat menginspirasi. Ada Ibu Eros tadi, kemudian ada Ibu Umul. Teman-teman yang lain barangkali saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu raise hand ya, untuk bisa mengajukan pertanyaan. Jadi tadi Ibu Umul sudah menyampaikan ya bahwa ternyata ini awalnya dari mata pelajaran. Tadi ada yang raise hand ya, Mbak Ibu Ernawati, barangkali ya, Ibu Ernawati Umar tadi ada. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran, Pak Oh ya, jelas. Yani. Ya, silakan Ibu. Saya mohon maaf karena saya off kamera. Ya, sangat menginspirasi ya. Jadi dua narasumber kita pada malam hari ini sangat menarik. Ada Ibu Eros, kalau tidak salah ini Ibu Eka Rosita dari SMA 7 ya. Mungkin pindah ke SMK 1 mungkin ya. Iya. Iya Bu. Kita pernah sama-sama kayaknya ya. Baik, Google. keren sekali Ibu Eka, Ibu Eros ya. Jadi dengan bidang studi bahasa Inggris menjadi satu apalagi namanya aksi nyata berupa prosedur teks ya. Tapi kalau di tingkat SD sendiri pelajaran bahasa Inggris itu masih sebagai pelajaran pilihan
Tapi seandainya guru-guru saya pada malam ini bisa ikut, mereka bisa melakukan satu inovasi atau inspirasi dari Ibu Eros. Itu saja mungkin dari untuk pemateri pertama, tapi yang saya mau bertanya ini pada adinda saya ya, Ibu Umul. Saya tahu saya pernah sama-sama ikut kegiatan inovasi daerah di tahun 2024. Mudah-mudahan kita bisa ikut lagi di tahun 2025. Halimah ini sebenarnya dari tempat tugas Ibu Umul sendiri di Sabamparu, kemudian ternyata lebih sukses lagi kegiatannya di tempat tugas yang baru. Yang menarik di sini adalah karena sebenarnya di sekolah saya itu saya juga punya program yang menyangkut dengan sampah, tapi itu masih dalam sebatas di dalam pemikiran saya dan belum apalagi namanya, belum ada kolaborasi dengan guru karena saya merefleksi sendiri bahwa guru-guru saya ini belum tersentuh untuk bagaimana sampah ini ditanggulangi secara baik di lingkungan sekolah, khususnya di sekolah saya di SD 4. Awal yang pertama saya lakukan adalah pemanfaatan ekobrik karena saya membangun nama sekolah itu dengan papan plan dari besi yang menggunakan botol-botol ekobrik. Saya pikir itu mungkin bisa menangani sampah-sampah yang ada pada anak-anak. Ternyata apa yang saya lakukan itu belum sesuai dengan apa yang dilakukan Ibu Umu yang di awalnya sebenarnya kita harus mengobservasi dulu seperti yang dilakukan Ibu Umul. Mungkin saja satu langkah pertama itu nanti saya mungkin akan mengundang secara pribadi Ibu Umul untuk bisa memberikan motivasi untuk guru-guru saya di sekolah. Dan yang menarik juga saya ingin menanyakan tentang website yang Ibu Umul lakukan karena sebenarnya di sekolah juga ada website dan saya punya tim IT, tapi ya seperti itu kalau hanya saya saja yang mau bergerak atau tim IT saja pemikiran-pemikiran mereka belum termotivasi untuk bagaimana mengembangkan website itu untuk merekam semua aktivitas-aktivitas yang ada di sekolah. Seperti itu, seperti yang dilakukan Ibu Umul itu sangat menarik dan sangat menginspirasi. Itu mungkin yang jadi saya ingin untuk bagaimana penekanan dari Ibu Umul sendiri, bagaimana pelaksanaan Halimah ini, kemudian pemanfaatan IT-nya seperti apa, itu yang saya ingin dijelaskan lebih lanjut. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya persilakan barangkali kepada Ibu Umul untuk atau Ibu ada juga Ibu Eros juga mungkin siapa tahu ada yang mau dikomentari atau mau ditambahkan kepada tadi Ibu Erna. Saya beri waktu dan kesempatan. Ya, saya mungkin dulu. Ya, silakan. Ya, terima kasih banyak. Ya, jadi terima kasih banyak pertanyaannya, masukannya, dan apresiasinya. Bu Erna ini adalah sebenarnya mentor saya ini, Pak. Jadi kemarin waktu ikut lomba inovasi daerah ini, tim kami, tim Halimah itu ada 3 orang, ini tidak mungkin bisa ikut kalau tidak ada bimbingan dari Ibu Erna. Jadi itu sebenarnya langkah pertama kami itu dari bimbingan Ibu Erna. Kemudian tadi tentang ekobrik, saya sebenarnya malah terinspirasi dari sekolahnya Ibu Erna sekarang. Karena kalau di sekolah saya sekarang itu ekobriknya masih dalam bentuk ekobrik, tapi belum bentuk produk lain, jadi belum diolah. Nah, salah satu cita-cita di sekolah kami itu salah satunya adalah membuat papan nama dari ekobrik yang ada rangkanya itu. Saya tidak tahu apa namanya.
Tapi itu yang menjadi cita-cita kami dulu. Kemudian tentang website, sebenarnya website ini awalnya itu dari kami bertiga, saya, Ibu Ria Riani, Bu Ade Irma, kemudian kami kembangkan dulu. Jadi untuk mengisi websitenya itu belum ada belum ada dari siswa. Tapi untuk materi konten yang ada di dalamnya itu kami melibatkan siswa. Jadi untuk foto, video yang kami upload di sosial media sekolah itu sebagian besar itu foto-fotonya dari siswa, videonya dari siswa, juga rekan-rekan guru yang ada di sekolah kami. Jadi kami bertiga yang memfasilitasi websitenya. Tapi target kami tahun ini website itu harus dikelola oleh siswa. Nah, salah satu usaha yang sekolah kami lakukan sekarang adalah membentuk ekstrakurikuler TIK, di mana anak-anak itu diberikan kesempatan untuk memperdalam ilmu TIK-nya, misalnya tentang aplikasi, Canva, editing. Nah, dengan harapan website sekolah yang sekarang ini adminnya adalah guru, nanti akan beralih ke siswa. Di sini juga kami maksimalkan pemanfaatan Chromebook. Jadi di sekolah kami kan ada 15 Chromebook, itu sudah alhamdulillah cukup karena jumlah siswa kami di Satap itu tidak banyak, Bu, tidak seperti sekolah-sekolah besar lainnya. Jadi 15 ini alhamdulillah sudah memfasilitasi belajarnya anak-anak. Kemudian saya akan senang sekali ketika diajak untuk berbagi di sekolahnya, karena saya juga banyak belajar dari sekolahnya Ibu Erna dengan prestasinya yang Masya Allah sangat luar biasa. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin dari Ibu Eros juga adakah yang mau disampaikan tadi terkait? Cuma menanggapi tadi karena kebetulan Bu Ernawati menanggapi juga. Kebetulan saya juga kenal Bu Erna sebagai seorang mentor. Kebetulan ketemunya di GMT Revo, cuma kebetulan saya tidak lanjut, tapi selalu di follow up sama Bu Erna. Saya ikut banyak kegiatan juga, inspired by Ibu Erna juga. Nah, terus kalau bahasa Inggris untuk SD itu Bu banyak programnya, terutama untuk project. Ya, kalau saran saya kalau untuk bahasa Inggris itu bagusnya yang punyanya British Council. Nah, di situ ada kemarin Desember itu programnya Elementary Teachers. Ada banyak program di situ sama komunitasnya ITEL. Kalau saya banyak proyek di situ. Siapa tahu guru-gurunya sekolah tak Bu bisa gabung di sana. Ada di IG-nya British Council programnya. Semoga bisa ketemu langsung, Bu. Amin. Saya Selalu langsung ketemu Pak online. Pak Yani, saya langsung komen kembali Pak Yani ya. Saya langsung respon kembali. Terima Oke, kasih silakan Bu. Ibu Eros ya. Nanti kita kontak pribadi Bu ya tentang Siap, Bu. programnya. Kemudian ada yang terlupakan tadi untuk Ibu Umul ya. Tadi saya juga hal yang menarik adalah bagaimana pemanfaatan lahan. Hanya saja kalau di sekolah saya itu lahannya ya kita tahu bahwa kalau di perkotaan itu kita kekurangan lahan. Tapi adakah hal yang bisa dibagi bahwa saya juga ingin siswa saya terutama untuk kegiatan P5 itu mungkin yang terkait dengan gaya hidup berkelanjutan ya. Temanya bisa siswa diajak untuk belajar untuk menanam. Itu tadi programnya yang satu siswa satu tanaman itu menarik sekali ya, Bu Umul.
Terima kasih banyak inspirasinya. Nanti secara pribadi kedua narasumber ini ya mungkin saya akan bagi untuk bisa berbagi juga di sekolah. Terima kasih banyak Pak Yani untuk malam ini. Ya, baik, terima kasih Bu Erna. Mungkin tadi ada satu lagi hal yang disampaikan Ibu Erna kepada program Halimah ini ya, kepada Ibu Mul tentang pemanfaatan lahan. Ya, mungkin siapa tahu ada tambahan. Iya, terima kasih banyak Pak. Iya betul ya, salah satu kendala atau tantangan di daerah perkotaan itu lahan. Kalau ini sebenarnya juga sempat menjadi kendala di sekolah saya sebelumnya, SMP Satap 4 Sabamparu. Jadi program ini sebenarnya pernah juga kami jalankan di sana, di SMP 4 Sabamparu itu satu tanaman satu siswa. Kami manfaatkan polybag, Bu. Jadi karena dulu di sana kendalanya adalah banjir, lahannya luas, bisa ditanam langsung, tapi kendalanya banjir. Jadi ketika tanamannya sudah tumbuh, sudah hampir masa panen, datang banjir, gagal panen. Jadi kami atasi dengan tanamnya di polybag yang cukup besar untuk disesuaikan dengan tanamannya. Kalau misalnya tanaman sawi itu yang sedang itu bisa, kalau kayak misalnya cabai itu untuk polybagnya kami pilih yang agak besar. Jadi ketika misalnya banjir datang itu bisa langsung diangkat tanamannya. Jadi kalau misalnya ditanam langsung itu kendala banjir. Nah ini mungkin bisa menjadi solusi di sekolah-sekolah yang minim lahannya bisa memanfaatkan polybag. Kemudian polybagnya ini bisa juga kita manfaatkan misalnya wadah lain, misalnya bekas tempat minyak atau beras. Jadi itu bisa dimanfaatkan. Jadi bisa di reuse lagi, maksudnya di program reuse. Kemudian bisa juga pakai di SMP 1 ini pernah juga saya lakukan di SMP 1 Sabamparu itu pakai tanam, saya jadi lupa apa namanya ya, memanfaatkan media air. Apa sih lagi namanya, saya lupa Pak. Hidroponik, betul. Jadi pernah juga hidroponik tanam sawinya di media hidroponik. Itu mungkin Pak dari saya. Terima kasih. Ya, baik ya. Tadi ternyata ada salah satu teknik ya untuk pemanfaatan lahan yang sempit dan banjir. Ya bagus juga ternyata dengan polybag bisa kita angkat-angkat ya. Jadi bisa bongkar pasang di tempat yang lain. Ya, kemudian barangkali tadi sempat Pak Burhan ada raise hand, tapi saya lihat ini sudah. Oh iya Pak, makasih. Oh ya, silakan Pak Bur. Salah pencet tadi, itu pencet aja. Oh, oke, tapi siapa tahu Pak Burhan mau, ya saya Iya silakan. boleh, karena materinya cukup bagus. Saya terinspirasi sama penanggulangan sampah, tapi mengawalinya itu melaksanakan satu kegiatan itu susah. Jadi pertama yang saya tanyakan adalah bagaimana menumbuhkan minat, semangat teman guru dulu, supaya mereka paling tidak menjaga kebersihan dan keindahan karangan terlebih dahulu sebelum pengelolaan sampah. Kan ini agak ribet, apalagi kalau dalam satu sekolah itu teman-teman yang mengajar banyakkan yang belum non ASN. Jadi kita juga kasihan kalau terlalu banyak pekerjaan dikasih, sementara ya seperti itu masih non ASN, jadi penghasilannya belum begitu sama dengan seperti kita yang sudah PNS. Jadi itu yang perlu dulu barangkali kita tumbuhkan. Pertanyaannya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran mereka supaya mampu untuk melaksanakan paling tidak kebersihan dan keindahan karangan sekolah dulu
Seperti itu Bu Umul mungkin ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bu. Mungkin barangkali bisa saya langsung serahkan kepada Ibu Umul. Ini ada minat dan semangat kepada teman-teman agar tumbuh, itu katanya agak memang biasanya tantangan besar. Nah, nanti kalau katanya teman-teman yang non SN biasanya nanti menumpuk kerjaannya ya gitu. Mungkin Ibu Umul bisa menceritakan bagaimana pengalamannya ya kemarin untuk memulai ini. Ya, terima kasih banyak Pak Burhan tadi Pak ya yang bertanya. Iya, kebetulan sebenarnya kami yang menginisiasi program ini itu tiga-tiganya non ASN, Bapak. Saya saat ini masih statusnya masih non ASN. Semoga tahun ini sudah bisa terima SK. Mohon doanya. Rekan saya duanya juga sama. Bagaimana sih memulai? Pertama itu kami tidak langsung mengajak, tapi langsung melakukan aksi. Dari aksi-aksi yang kami lakukan ini, rekan guru mulai tergerak melihat hasil yang sudah ada sedikit demi sedikit. Mungkin di langkah awal itu masih banyak gagalnya, misalnya di program satu tanaman satu siswa ini awalnya tuh kami banyak gagal panennya Pak, karena kendalanya tuh lumayan banyak, misalnya seperti belum ada pagar, jadi tanaman kami tuh masih bisa dirusak sama hewan-hewan yang udah masuk ke lingkungan sekolah. Kemudian gagal panen karena anak-anak belum menyadari pentingnya untuk merawat tanaman mereka sendiri. Jadi banyak tantangan yang kami hadapi, tapi alhamdulillah dari gerakan-gerakan kecil, kemudian perubahan-perubahan yang mulai terlihat dan mulai dirasakan oleh anak-anak, rekan guru, bahkan mungkin masyarakat di sekitar sekolah kami, yang lain mulai tergerak. Dan kuncinya tadi adalah kolaborasi, jadi bagaimana memulai kolaborasi dengan rekan guru, itu kami mulai dengan itu tadi Pak, menunjukkan, mulai gerak dulu. Jadi kami mulai bergerak dulu, baru kemudian alhamdulillah teman-teman yang lain mulai tergerak, kemudian pada akhirnya kami sama-sama menggerakkan, dan semoga mimpinya Halimah bisa terus terwujud dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah di Wajo khususnya. Itu saja mungkin Pak, terima kasih. Baik Ibu Mul ya, jadi sudah ada. Di kolom chat juga tadi saya lihat ada Pak Nasrullah. Ini pernah juga pakai polybag tapi hanya bertahan beberapa bulan. Apakah Ibu Umul juga pernah mengalami hal serupa atau ketika pernah, mungkin Ibu Umul apa yang pernah Ibu Umul lakukan terkait hal ini? Tadi saya dengar juga pernah gagal, tapi ini kan biasanya kan di situ tantangan besarnya. Ketika ada gagal biasanya ya bubar. Gimana supaya bisa tetap bertahan? Mungkin itu poin pertanyaan dari Pak Nasrullah barangkali. Ya, iya Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Mungkin saya mau tanyakan dulu ke Pak Nasrullah, mungkin bisa open mic berbagi dulu. Maksudnya ini polybag-nya itu hanya bertahan beberapa bulan, itu maksudnya polybag-nya yang rusak atau tanamannya yang hanya mampu bertahan beberapa bulan? Gimana Pak Nasrullah? Mungkin Halo. Ya, silakan Pak Nasrullah, kedengaran suaranya. Terima kasih. Kebetulan kemarin yang karena masih di tahun sebelumnya, di tahun ajaran 2023-2024, saya kan memulai pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian untuk kegiatan P5-nya kebetulan bercocok tanam dengan tanaman sawi. Jadi karena lahan sekolah juga sama seperti dengan sekolah jadi SD Ibu siapa tadi? Ibu Erna. Karena kalau kondisi sekolah kami juga sebenarnya berada di bukit, kemudian lokasinya sangat sempit sekali. Jadi untuk mengantisipasi ya saya menggunakan polybag. Jadi untuk tanaman sawinya kemarin
alhamdulillah sih Pak, sudah mulai ini pada saat mau panen ada serangan hama, jadi terpaksa setelah panennya itu lebih dipercepat supaya kemudian kemudian saya ganti lagi tanaman cabai. Nah, kemudian kemarin ada programnya pemerintah kan harus tanaman cabai, tapi setelah beberapa bulan saya pakai polybag itu juga, ya sudah beberapa sampai berbuah sih sampai baru ini setelah itu polybagnya rusak. Jadi kemungkinan apa namanya ketahanan polybag yang harus juga diperhatikan dalam apa namanya untuk mengantisipasi ketersediaan lahan. Seperti itu saja. Ya, baik, Pak. Ya, silakan Ibu Mul. terima kasih Pak. Iya betul Pak ya, saya juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi kalau misalnya polybagnya tidak bertahan lama karena serangan hama itu karena pada dasarnya tanaman ya Pak, pasti akan ada hama pengganggu tanaman. Ini kami atasi biasanya pakai pupuk organik atau pupuk cair. Karena saya kebetulan ibu itu penyuluh pertanian di Sabang Paru, jadi ketika misalnya ada serangan hama pada tanaman kami, saya biasanya WA ke teman ibu atau share langsung ke penyuluhnya, tanyakan ini kenapa. Nah ini juga sempat menjadi pembelajaran di anak-anak karena di tanah media tanahnya itu sama, yang mereka gunakan polybagnya sama, bibitnya juga sama, tapi tumbuh kembangnya tanaman cabenya itu berbeda. Ada yang baru sampai 10 cm sudah daunnya sudah kuning, ada yang bahkan baru beberapa beberapa bulan itu sudah baru belum sampai 1 bulan itu sudah lebat sekali daunnya. Nah itu bisa menjadi pembelajaran juga untuk anak-anak, kenapa ini padahal tanah dan media yang bibit yang digunakan itu sama. Nah untuk ketahanannya mungkin bisa disesuaikan Pak ya dengan jenis tanamannya. Kalau misalnya menggunakan sawi yang ukuran tanamannya itu kan tidak terlalu besar, bisa menggunakan yang sederhana. Tapi kalau untuk tanaman cabai yang dia masa hidupnya itu lebih lama dibandingkan dengan sawi, biasanya itu kami atasi dengan menggunakan polybag yang lebih besar. Jadi media tanahnya juga lebih banyak. Kalau misalnya masih ternyata setelah diganti polybagnya masih bermasalah tanamannya, mungkin bisa dilihat lagi ke medianya. Apakah medianya menggunakan tanah saja atau menggunakan media campuran. Kalau di sekolah kami itu menggunakan media yang dicampur itu sekam bakar, kemudian ada tanah, kemudian pupuk kompos, pupuk kandang, kami campur dengan perbandingan 1:1. Ini alhamdulillah sampai panen di sekolah kami sudah berhasil. Meskipun banyak juga yang terkena hama, daunnya keriting-keriting, ada yang tidak berbuah, bahkan ada yang mati tanamannya Pak. Mungkin itu saja dari saya, semoga bisa menjawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Mu. Jadi nanti polybagnya bisa disesuaikan dengan jenis tanaman yang digunakan. Kemudian memang mungkin tadi ada juga perlu diperhatikan media tanamnya. Kalau yang sudah dilakukan oleh tadi Ibu itu pakai sekam, kemudian ada kompos atau kotoran hewan, kemudian ada tanah. Kemudian ini perbandingan 1:1. Nah, ini menjadi ilmu semua ya. Ilmu semua buat kita bisa terapkan di sekolah. Bapak Ibu, saya juga mengingatkan ada boleh tambah dikit. Oke, silakan Pak. Silakan. Oke, menarik sekali ini. Saya pernah mencoba pakai polybag, apa yang Ibu sampaikan tadi itu saya udah campur dengan sekam, tapi tanahnya itu mengeras sampai hasilnya atau tumbuhannya yang waktu itu yang saya tanam adalah cabai, sekalipun sudah dikasih pupuk, hasilnya tidak menggembirakan. Artinya ya tidak kurus-kurus amat sih, tapi tidak subur. Itu bagaimana penanggulannya seperti itu?
Iya, Ini media tanahnya sebenarnya ini. Kalau iya. kadang-kadang saya waktu itu beli timbunan karena tanah di sekitar sekolah kurang bagus, jadi saya beli timbunan, hasilnya juga belum memuaskan. Mohon mungkin ada masukan. Iya. Langsung saja Pak ya. Ya, silakan Ibu Omo. Terima kasih. Sama Pak, saya juga pernah mengalami hal tersebut. Jadi tanahnya mengeras. Kalau kemarin itu awalnya kami menggunakan tanah timbunan, pernah juga. Ternyata setelah saya tanyakan ke beberapa teman penyuluh, itu katanya kalau misalnya tanahnya sudah dicampur, itu tidak boleh langsung ditanam dulu. Jadi bisa didiamkan dulu 3 sampai 1 minggu, baru kemudian media ini bisa digunakan. Itu sih saran yang saya terima dulu, dan setelah saya lakukan, alhamdulillah memang terbukti, karena beberapa tanaman anak-anak yang ditanam langsung ketika pada saat medianya dicampur yang ketiga tadi, kemudian pada saat itu juga langsung ditanam, itu tidak tumbuh kembangnya itu tidak bagus dibandingkan dengan media tanam tadi ini didiamkan 3 sampai 1 minggu dulu, baru kemudian ditanami bibit. Kemudian sambil setiap harinya tuh disiram tanamannya. Kalau menggunakan tanah timbunan sih saya kurang begitu paham, tapi dari pengalaman sih kemarin aman-aman saja Pak pakai tanah timbunan. Yang penting itu tadi perbandingannya itu 1:1. Mungkin teman-teman dari jurusan pertanian mungkin lebih paham Pak. Tapi kalau dari pengalaman sih itu kemarin yang kami temukan. Jadi pakai tanah timbunan tidak jadi masalah, asalkan perbandingan dan cara waktu penanamannya itu diperhatikan. Itu saja Pak, terima kasih. Semoga bisa menjawab. Ya, makasih atas masukannya. Semoga saya akan coba kembali. Mudah-mudahan hasil yang menggembirakan. Iya, kasih banyak. Assalamualaikum. Semoga berhasil Pak. Iya, waalaikumsalam. Salam. Baik, saya pikir ini waktu sudah mengantarkan kita hampir ke bagian akhir dari acara kita. Saya mengingatkan kembali untuk teman-teman mengisi, ada link absen yang sudah dibagikan di kolom obrolan. Bisa teman-teman isi ya untuk acara kita ini. Kemudian barangkali saya cukupkan untuk penanya ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau masih ada yang ingin bertanya, tapi waktu kita agak terbatas. Mungkin ada closing statement dari kedua narasumber kita sebelum mengakhiri kegiatan ini. Mungkin ada, saya persilahkan kepada Ibu Eros dan Ibu Umuh. Saya rasa cukup Pak. Mungkin Ibu Umul. Ibu Umul mungkin. Ya, kalau saya closing statement-nya mungkin itu ya Pak ya, berdasar dari tadi pertanyaan teman-teman, bagaimana sih memulai, mungkin kalau saya bergerak dulu. Jadi mari kita mulai hal-hal kecil yang kita lakukan bersama-sama, yang nantinya harapannya bisa berdampak lebih besar lagi. Terima kasih, itu saja Pak. Baik, terima kasih Ibu Umul dan Ibu Eros. Terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam sesi berbagi praktik baik kita pada TPD ke-31 kali ini. Tidak panjang lebar barangkali, di penutup ini saya mengajak kita semua dan mengingatkan tadi link absen mohon diisi. Kemudian saya juga mengingatkan untuk menantikan informasi terkait TPD berikutnya barangkali Bapak Ibu ya. Oke, saya pikir begitu. Saya ucapkan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah hadir, baik sebagai pembicara kita pada kali ini maupun yang sebagai peserta pada kesempatan hari ini. Besar harapannya tadi teman-teman yang sudah disampaikan itu menjadi inspirasi buat kita. Kemudian kita sesuaikan dengan situasi di sekolah kita, kemudian kita juga bisa melaksanakan
kegiatan serupa barangkali yang kita bisa modifikasi untuk bisa membawa perubahan kecil-kecil di sekolah kita. Saya pikir demikian, saya akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.